Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan salam damai. Semua asal muasal permasalahan manusia bermula dari hati. Hati adalah jendela bagi kehidupanmu. Efek dari salah menerjemahkan hati, maka akan timbul berbagai persoalan di dalam kehidupanmu. Akan timbul konflik, tekanan, dan luka. Sehingga timbullah konsep penyakit hati. Dari penyakit hati ini, maka kita membuka ruang untuk iblis membisik-bisikkan, menghasut, dan memanasi segala emosi yang ada di dalam hati kita. Penyakit hati ini bisa mencangkup hal yang sangat luas, bisa terhadap orang lain, bahkan terhadap dirimu sendiri. Berbagai problema yang membuatmu tertekan, yang membuatmu depresi, yang membuatmu khawatir dan cemas akan segala hal dalam kehidupanmu. Hati bukan hanya organ yang berdenyut di dalam tubuhmu, tetapi lebih luas dari makna itu sendiri. Hati adalah tempat emosi jiwamu. Ketika hatimu bergejolak, yang memberikan segala asupan beban dalam pikiranmu. Bukan hanya jiwamu yang sakit dan terluka, tetapi ragamu pun ikut sakit, sehingga banyak menimbulkan segala penyakit medis yang ada pada dirimu. Di saat hati manusia itu lemah, maka iblis memerankan peranannya. Semua permasalahan dan semua penyakit apapun yang ada pada dirimu, carilah akar permasalahannya. Telusurilah hatimu dan pahamilah apa yang ada di dalamnya. Emosi apa yang ada dan berkecamuk. Sadarilah betapa pentingnya dan luar biasanya dalam menjaga hati dan menatanya. Sang Pencipta tidak pernah menciptakan hati manusia untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Tetapi Sang Pencipta menciptakan manusia berbeda dari ciptaan lainnya. Anugerah terbesar manusia adalah akal. Dari akal itulah manusia seharusnya mampu berpikir. Kesalahan-kesalahan yang ada pada diri manusia selalu membawa permasalahan ke dalam hati. Sedangkan hati bukan tempat untuk menyelesaikan permasalahanmu, sehingga timbullah banyak segala penyakit hati, hasad, hasut, iri, dengki, sombong, ria, ujub, bahkan emosi dalam diri, kemarahan, kebencian, kekecewaan, ketidakbahagiaan, kegagalan, dendam, dan berbagai macam penyakit hati yang ada dan yang berkecamuk di dalam jiwa, sehingga dapat menimbulkan segala kekacauan, keonaran, dan kerusakan itu sendiri. Bahkan dari permasalahan hati ini dapat membuat
seseorang mati karena itu, bahkan membuat dirinya pun mati. Pusat kehidupanmu berakar dari sana. Apabila hati ini bermasalah, maka nilai ketuhanan juga bermasalah. Sang Pencipta tidak serta-merta datang menyelesaikan permasalahanmu. Dekatilah Ia dan mintalah bantuannya. Datanglah kepada Sang Pencipta tanpa perantara apapun dan siapapun. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apabila ibadahmu, sholatmu, puasamu, sedekahmu tidak mampu memberikan kedamaian di hatimu, tidak mampu menjagamu untuk menzalimi orang lain, baik dari ucapanmu, perilakumu, dan tidak mampu membuat dirimu menjadi lebih baik, maka ada yang salah dengan ibadahmu. Dan iblis memiliki hak untuk terus menggoda manusia melalui hati manusia itu sendiri, karena adanya perjanjian sang ilahi dengan iblis yang terus akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Sekalipun orang yang beribadah masih bisa tertipu dengan keimanannya, lalu bagaimana dengan manusia yang masih jauh dari hidayahnya, dari sisi ketuhanan itu sendiri? Jangan sampai karena masalah hati justru menjadikan kita orang yang merugi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan salam perdamaian.